Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rumah dalam tradisi Islam tidak hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol keberkahan dan ujian. Allah dalam kitab-Nya menegaskan bahwa rumah-rumah tertentu diberkahi, dan ada pula yang dibencinya. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk merenungkan betapa pentingnya lingkungan tempat tinggal dalam memperkuat iman dan mendekatkan diri kepadanya. Mari kita telaah bersama dalam pembahasan ini mengenai 10 rumah yang diberkahi dan dibenci Allah dalam perspektif tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, rumah yang selalu menerima tamu dengan penuh kehangatan dan menghormati mereka akan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah. Ketika pintu terbuka lebar, suasana rumah dipenuhi dengan senyum, salam, dan keramahan yang tulus. Tamu-tamu dihormati sebagai karunia, dianggap sebagai anggota keluarga yang baru ditemui. Allah menyukai rumah seperti ini karena setiap interaksi diwarnai oleh keikhlasan dan kesopanan yang selalu terpancar, menciptakan aura positif yang menenangkan jiwa yang lelah dan memupuk persahabatan yang tulus. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Hadits riwayat Ad-Dailami juga meriwayatkan, ketika tamu datang pada suatu kaum, maka ia datang dengan membawa rezekinya. Ketika ia keluar dari kaum, maka ia keluar dengan membawa pengampunan dosa bagi mereka. Selain itu, dalam hadits riwayat At-Tirmidzi Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah untuk seseorang di antara kamu, selama hidangannya masih diletakkan." Dan dalam hadits riwayat Al-Hakim disebutkan, barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadits riwayat Abu Syaikh juga meriwayatkan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk suatu kaum, maka akan diberi hadiah berupa tamu yang akan singgah dengan membawa rezekinya, dan pulang pun dengan rezekinya. Sungguh, Allah mengampuni dosa orang-orang yang berada di rumah tersebut. Islam mengajarkan, masa toleransi bertamu sehari semalam, dan untuk menginap diizinkan sampai 3 hari, lebih dari itu dianggap sedekah. Dengan demikian, menjaga keramahan dan kehangatan terhadap tamu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah dalam perspektif Islam. Kedua, rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau menjadi tanda keberkahan dan kecintaan Allah. Pepohonan bukan hanya simbol kehidupan yang tumbuh subur, tetapi juga memberikan rasa kedamaian bagi penghuni rumah. Dengan adanya pepohonan, udara di sekitar menjadi lebih segar, dan lingkungan terasa lebih sejuk. Pohon-pohon ini tidak hanya memberikan manfaat untuk berteduh kepada tamu-tamu atau penghuni, tetapi juga menyediakan makanan bagi makhluk lain yang diciptakan Allah. Rasulullah dalam hadits riwayat Imam Bukhari nomor 2321 menceritakan, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan setiap usaha kita untuk menanam dan merawat pepohonan, karena hal tersebut juga memberikan manfaat bagi makhluk lain. Dalam hadits riwayat Imam Muslim nomor 1552, Rasulullah juga menyatakan, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kepedulian terhadap alam dan upaya kita dalam melestarikan keindahan ciptaannya merupakan tindakan yang dihargai dan dicintai Allah. Penggambaran surga dalam ajaran Islam juga menampilkan banyak pepohonan dan air yang mengalir, mengindikasikan bahwa rumah yang kita tinggali tidak hanya memiliki keindahan visual, tetapi juga harus bermanfaat bagi makhluk lain. Cahaya matahari yang memancar melalui dedaunan, kicauan riang burung-burung,
dan bisikan lembut angin di antara ranting-ranting pohon menjadi bagian dari keberkahan yang Allah limpahkan kepada rumah-rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Ketiga, rumah yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang alim akan mendapat kasih sayang dari Allah. Setiap sudut rumah dipenuhi oleh kehangatan, ilmu, dan kebaikan. Orang-orang yang hadir di sana penuh semangat dalam menuntut ilmu dan saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Di rumah seperti ini, diskusi-diskusi ilmiah, ide-ide inspiratif, serta dorongan untuk menjadi lebih baik sering terjadi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, begitu juga malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tetap berdiri dengan berlaku adil. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadis Nabi juga mengajarkan, barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu, dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Kitab Lubabul Hadits Imam Asyuti. Rumah yang sering dikunjungi oleh orang-orang berilmu menjadi pusat kebaikan dan kebijaksanaan. Allah memberkahi rumah-rumah ini karena mereka menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ridhonya dan menyebarkan cahayanya. Orang-orang berilmu, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam, lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah, karena ilmu mereka mengantarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebenarannya. Dengan demikian, rumah yang dihiasi dengan kunjungan para ulama tidak hanya menjadi tempat pembelajaran dan refleksi spiritual, tetapi juga menjadi sumber keberkahan dan rahmat dari Allah. Keempat, rumah yang dijadikan majelis ilmu lebih diberkahi dan diridho oleh Allah. Ketika sebuah rumah menjadi tempat berkumpul untuk bersilaturahim dan tujuan memperoleh ilmu, keberkahannya berlipat ganda. Di dalamnya terdengar gemuruh saling berbagi pengetahuan yang mengangkat keimanan dan memperkaya jiwa. Para ilmuwan dan penuntut ilmu berkumpul dengan semangat untuk menghidupkan khazanah kebenaran, membuka pintu bagi pengetahuan yang memberi kehidupan, dan memancarkan pesan-pesan kasih dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang berjalan untuk mempelajari ilmu, maka ia akan diampuni, sebelum ia akan melangkah dari tempatnya dengan niat karena Allah. Hadis Hasan, dirawatkan oleh Tirmidzi. Beliau juga pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam suatu majelis ilmu, tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu, daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang yang berilmu lebih baik bagimu, daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu, daripada beribadah 1000 tahun. Kitab Lubabul Hadits bab pertama oleh Imam Suyuti. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah, karena dalam beribadah seorang hamba juga harus memiliki ilmu yang memadai. Contoh rumah yang dikaruniai berkah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat pertemuan pertama umat muslim. Di sanalah Nabi Muhammad secara diam-diam mengajarkan Islam kepada para pemeluknya, termasuk Umar bin Khattab. Rumah ini menjadi pusat majelis ilmu dan tempat perlindungan bagi Ashabul Kahfi, atau 40 orang muslim pertama. Selama rumah itu digunakan, tidak ada satupun tindakan penggerebekan dilakukan oleh orang Quraisy, menunjukkan berkah dan perlindungan Allah atas rumah yang dijadikan majelis ilmu. Dengan demikian, menjadikan rumah sebagai tempat majelis ilmu bukan hanya memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi penghuninya, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Kelima, rumah yang peduli dan memperhatikan anak yatim dengan penuh kasih sayang serta kebaikan, pasti akan dicintai dan diridho oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maun ayat 1-3, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Rasulullah juga telah bersabda, sebaik-baik rumah kalian, rumah yang di dalamnya yatim dimuliakan. Riwayat Abu Nuaim, disyahihkan oleh Suyuti. Ayat ini menunjukkan bahwa menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin adalah tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Sebaliknya, jika anak yatim diperlakukan dengan adil, diberikan kasih sayang, pendidikan yang baik,
serta kesempatan untuk berkembang, Allah akan melihatnya sebagai tindakan yang mulia dan penuh keberkahan. Rumah yang menjadikan perhatian terhadap anak yatim sebagai salah satu prinsip hidupnya akan menjadi tempat yang dicintai oleh Allah. Dengan memberikan kasih sayang kepada anak yatim, kita juga memenuhi tuntutan agama dan mendekatkan diri kepadanya. Keenam, rumah yang penuh dengan ucapan salam akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Di setiap sudutnya terasa dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan kehangatan. Setiap anggota keluarga saling menyapa dengan penuh cinta dan kesederhanaan, menciptakan lingkungan yang disukai Allah dan membimbing mereka menuju kebahagiaan abadi. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Abu Umamah, seorang sahabat yang masih muda pada waktu itu. Beliau bersabda kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika aku melihatnya, hatiku menjadi sejuk, dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah, agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah merespons dengan penuh pengertian, "Demi Allah, sejak saat itu aku tidak melupakan nasihat Nabi tersebut." Ucapan salam bukan hanya sebuah tindakan sopan santun, tetapi juga sebuah sunnah yang penuh berkah. Dalam Islam, memberi salam merupakan tanda kebaikan dan persahabatan antar sesama muslim. Rasulullah mengajarkan bahwa ucapan salam membawa berkah kepada pengucapnya dan kepada orang yang menerimanya. Dengan demikian, rumah yang menghidupkan sunnah ini akan selalu diberkahi oleh Allah, karena salam menandakan rasa perdamaian, keberkahan, dan harmoni di dalamnya. Ketujuh, rumah yang selalu digunakan untuk sholat dan berjamaah akan dipenuhi oleh keberkahan yang disebarkan Allah. Di dalam rumah tersebut, suasana penuh ketaatan dan ketenangan menyelimuti setiap sudutnya. Sujud dan zikir yang berkumandang mengisi malam dan pagi, menciptakan atmosfer yang dipenuhi oleh kasih sayang Allah. Allah menyukai rumah-rumah seperti ini, di mana pemiliknya membuka pintu rumah mereka untuk menerima berkahnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Toha ayat 132, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Baitullah atau Ka'bah di Makkah adalah contoh rumah ibadah yang penuh berkah. Allah menciptakan Baitullah sebagai tempat ibadah yang utama dan pusat perjumpaan umat manusia dalam mendekatkan diri kepadanya. Melalui Baitullah ini, umat manusia mengenal lebih dekat dengan Sang Pencipta dan memperkuat hubungan spiritual mereka. Allah juga menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 80 tentang berbagai kegunaan dan manfaat rumah-rumah yang diciptakannya bagi manusia. Rumah-rumah ini tidak hanya sebagai tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga sebagai alat-alat rumah tangga yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Rumah yang hatinya selalu terpaut dengan Baitullah akan dipenuhi dengan kemaslahatan, keberkahan, dan ketenangan. Penghuninya memiliki kekuatan mental dan keyakinan yang teguh karena mereka mengenal dan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Kedelapan, rumah yang memiliki majelis zikir adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Suara-suara yang bersama-sama mengingatnya mengalir dengan lembut melalui ruangan, menenangkan hati dan menyatukan jiwa-jiwa dalam ikatan keimanan. Di dalam rumah ini, rahmat Allah turun dengan lembut, mengisi setiap sudut dengan kedamaian dan keberkahan. Cahayanya menerangi ruangan tersebut, mengusir kegelapan dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar." Melakukan zikir dan bersyukur harus menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Ketika kita menerapkan hal ini dalam kehidupan keluarga, akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah juga menyeru dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
Imam Al-Fudhail bin Iyad menjelaskan, sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah akan menjadi gelap bagi penghuninya. Hal ini menggambarkan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi cahaya ilahi, ketenangan, harmoni, dan kerukunan yang merupakan berkah dari Allah. Sebaliknya, rumah yang kosong dari zikir dan syukur akan menjadi gelap dan suram. Rasulullah memberikan perumpamaan dalam sebuah hadits, perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dengan demikian, membangun rumah yang penuh dengan zikir dan ingatan kepada Allah adalah langkah menuju keberkahan dan keberlimpahan rahmat-Nya. Kesembilan, rumah yang selalu diisi dengan bacaan Al-Quran adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Di dalam rumah ini, ayat-ayat suci mengalir dengan indah, mengisi setiap sudut dengan cahaya dan keberkahan, menyatu dengan tangisan anak-anak, tawa keluarga, dan doa-doa yang terucapkan dengan tulus. Rasulullah telah menganjurkan umatnya untuk menerangi rumah-rumah mereka dengan bacaan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Begitu pula dalam surah Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Setiap kali ayat-ayat suci Al-Quran dibaca, rahmat Allah turun hadir di rumah tersebut, mengalirkan ketenangan, kebahagiaan, dan berkah yang melimpah seperti sungai suci. Al-Quran sendiri menyarankan dalam surah Al-A'raf ayat 204, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat." Rasulullah juga menjelaskan pentingnya membaca Al-Quran dalam rumah dan menegur agar rumah tidak dijadikan seperti kuburan, karena setan akan menjauh dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Ini mengindikasikan bahwa mendengar atau membaca Al-Quran di rumah mengundang rahmat Allah dan menjauhkan kehadiran setan. Dari berbagai pemaparan ini, dapat dipahami bahwa rumah yang diberkahi dan disukai oleh Allah adalah yang aktif mengisi ruangannya dengan bacaan Al-Quran. Bacaan ini bukan hanya sebagai amalan ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membawa rahmat, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, rumah yang tidak melakukan upaya tersebut berpotensi untuk kehilangan berkah dan rahmat Allah. Kesepuluh, rumah yang dipenuhi dengan ibadah memang akan diberkahi oleh Allah. Namun, jika tempat tersebut disalahgunakan untuk dosa seperti perzinahan, berkahnya akan dicabut olehnya. Ketika ruang yang sebelumnya memancarkan keberkahan itu tercemar dengan kejahatan dan dosa, keberkahan itu akan seketika lenyap dan yang tersisa hanyalah kerugian dan kehancuran. Allah tidak akan menurunkan berkahnya pada rumah yang menyimpan makanan buruk atau yang diperoleh dari sumber yang tidak layak, seperti makanan haram atau yang diragukan kehalalannya. Kualitas makanan yang kita konsumsi mempengaruhi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pintu rezeki yang semula terbuka lebar dapat tertutup dan keberkahannya hilang jika di dalam rumah tersebut ada pengkhianatan atau pelanggaran terhadap ketentuannya. Allah mencintai kejujuran dan kebenaran, dan Dia mengutuk pengkhianatan. Al-Quran dan hadis mengajarkan bahwa pengkhianat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Rumah-rumah yang tidak pernah digunakan untuk hal-hal baik dan ibadah berpotensi kehilangan kehadiran malaikat penjaga. Jika rumah hanya diisi dengan kegiatan negatif dan tercemar oleh dosa, malaikat rahmat tidak akan betah dan akan pergi menjauhi rumah tersebut. Kondisi ini dapat berdampak buruk pada penghuni rumah, karena mereka kehilangan perlindungan spiritual dan keberkahan dari Allah. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga agar rumah kita senantiasa dipenuhi dengan amal yang baik, ibadah, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.